kecil itu lebih tulus sih dibandingkan doa-doa ketika zaman sekolah. Aduh, pengen jadi diplomat mungkin itu karena cuma ikut-ikutan temen gitu kan. Pengen jadi ahli ekonomi mungkin karena juga ikut-ikutan temen gitu. Cuma ketika waktu kecil kayaknya apa lebih tulus doanya, jadinya itu yang lebih diijabah. Mungkin kali ya. Iya, Udah betul. jadi guru aja gitu. Tapi emang kadang-kadang gitu loh. Mungkin apa yang kita impikan waktu kecil itu justru malah kenyataan gitu. Benar-benar kenyataan kayak gitu ya. Ya mungkin itu tadi, mungkin harapan kita waktu kecil tuh lebih lebih tulus gitu ya. Wah, akhirnya Allah catat jadi deh. Ya takdir juga sih sebenarnya ya. Mungkin takdir juga kita sebagai guru. Tapi Kayak gitu tetap sih. menikmati profesi yang sekarang juga kan Bang, tambahan profesinya. Oh iya, iya. Justru karena memang sudah ibaratnya karena kita memang sudah belajar, sudah apa ya, sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, ya harus menikmati gitu. Mau tidak mau harus menikmati gitu. Harus sih Ya, sebenarnya harus sih harus menikmati ya sebagai pengajar ya. Kayak gitu sih. kalau ininya main di web seriesnya menikmati Bang. Ya kalau itu kita sebenarnya kan kita mungkin punya apa ya? Kita punya kayak semacam bukan bakat sih, apa ya? Kesukaan kali ya. Hobi, hobi. Hobi kayak gitu. Jadi ya supaya kita nggak bosen juga dalam artian ah apa kalau misalnya cuma ngajar doang misalnya kayaknya gimana gitu ya. Mungkin kita Begitu juga aja kan Bang. perlu lah Nah, kita perlu ngasah skill yang lain mungkin atau kita perlu ngasah bakat yang lain kayak gitu. Jadi ya dijalanin juga web hmm, seriesnya kayak gitu. Alhamdulillah punya punya teman-teman yang emang mensupport gitu sih, yang bantu lah kayak gitu. oke. Bang, Abang kan sebagai guru ya kan. Eh, Hmm. Melihat sekarang ini kalau misalnya kita bahas sedikit ya bahas masalah pendidikan, karena memang Ah, oke. dari kemarin itu memang saya penasaran ini pendapat Abang ini terkait pendidikan. Pendidikan yang sekarang ini, apalagi di saat pandemi corona ini, Ah, konsep pendidikan, kemudian metode pendidikan itu kan berubah drastis ya kan dari yang tatap muka secara langsung di kelas, paling ya lewat pokoknya lewat sosial media, WhatsApp, online ya. online, bahkan yang masih SMP kelas 1 juga pakai WhatsApp gitu. Nah, Iya. kira-kira menurut Abang ini efektif enggak sih terkait dengan apa namanya kalau misalnya dikaitkan dengan pendidikan kita gitu. Metode ini cocok enggak? Waduh, ini kita bicara tentang pendidikan ya. Ya. Oke. Ini menurut kacamata Ane sebagai guru ya, Ya. sebagai pengajar, mungkin ya kalau misalnya ya karena memang kita berada di kondisi dan situasi yang seperti saat ini ya, sedang lagi ada pandemi seperti ini ya, memang kita diharuskan sebagai guru sih, sebagai guru untuk bisa apa eh, memanfaatkan teknologi kayak gitu. Ya, jadi ya kalau misalnya dibilang efektif atau efisien dan lain sebagainya, mungkin pasti beda ya antara dengan tatap muka, terus sekarang kita melalui Media media sosial. online, Mm-mm. media daring. Apalagi mungkin, nah ini sih, kalau menurut Aneh, apa antara efektif atau tidak itu bisa dilihat dari bagaimana apa fasilitas yang diberikan oleh masing-masing sekolah atau masing-masing daerah. Mungkin kalau di kota kayak di Jakarta orang-orangnya yang ya apa yang skala besarnya mungkin baik secara ekonomi gitu ya. Mungkin apa mereka bisa lah pakai Zoom kayak semacam ini, Iya. pakai Google Meet dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin apa antara di kelas dengan tidak karena apa masih bisa tatap muka seperti ini mungkin nggak terlalu berbeda gitu. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah yang memang masih kesulitan kayak gitu kan, nggak semuanya siswa punya akses internet, nggak semuanya siswa punya akses laptop, handphone dan lain sebagainya, ya jelas lah pasti
sangat tidak efektif ya terkait dengan belajar daring kayak gitu. Jadi ya mau tidak mau kalau dari kacamata guru ya gurunya atau sekolahnya yang harus lebih kreatif kayak gitu. Jadi bagaimana bisa membuat sebuah media pembelajaran atau membuat pelajaran yang menyenangkan, yang yang bisa disampaikan kepada anak-anak tanpa melalui daring yang mungkin seperti ini kayak pakai Zoom, Google Meet dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sebagai guru sih ya kurang efektif ya kayak gitu. Kurang Begitu, efektif Bang. tapi ya mau gimana lagi kan? Memang sekarang situasinya saat ini ya kayak gini kayak gitu. Jadi ya coba kita untuk mungkin nanti semakin ke sini akan ada evaluasi ya kira-kira gimana sih sebuah media online yang bagus itu kayak gimana, belajar jarak jauh itu yang baiknya kayak gimana kayak gitu supaya murid-murid juga tidak kehilangan hak mereka untuk belajar. Kayak gitu kan, apalagi murid-murid di daerah ya. Kalau saya sih sangat sangat kepikiran sih murid-murid yang di daerah gitu. Karena saya juga banyak teman-teman guru yang di daerah kayak gitu, yang di Kalimantan, yang di Riau, terus yang di Jawa bahkan ya itu mereka memang nggak punya akses kayak handphone gitu, murid-muridnya jarang yang punya kayak gitu kan. Apalagi untuk beli kuota dan lain sebagainya. Jadi ya sangat sulit gitu bagi guru-guru sana untuk bisa terus menyampaikan pembelajaran gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa cepat selesai pandeminya, terus mungkin ada cara lain yang lebih bagus untuk belajar jarak jauh gitu atau belajar online nih kayak gitu dari pemerintah ya mudah-mudahan. Dan pastinya Bang, dengan metode yang seperti itu juga karena menggunakan gadget ya kan buat anak-anak ya kan. Kalau apalagi yang buat anak SMP yang baru kelas 1, kelas 2 itu kan sudah memakai gadget ya kan. Sudah pasti pengawasan dari orang tuanya itu juga harus semakin ketat ya kan Bang. Betul. Karena memang itu saya sendiri juga ngerasakan Bang. Di sini kan Dede ngerasain juga kan. Di sini kan ada anak-anak yang baru masuk SMP, kemudian anak SD, dan mereka belajarnya ini via WA, via WhatsApp. WA ya. Jadi setiap materi itu, video dan sebagainya itu dikirim ke WhatsApp. Dan pada saat waktunya belajar, sebenarnya mereka itu nggak mengerjakan materi yang dikasih sama guru, tonton yang lain. Nah itu tonton yang lain. Nah itu dia. Makanya saya tanyakan sama Bang gimana kira-kira cocok enggak metode ini. Soalnya di daerah saya kayak gitu kebanyakan anak-anaknya. Misalnya dia dikasih HP 1 hari yang seharusnya belajar, tapi tontonannya TikTok, YouTube dan sebagainya. Enggak ada kaitannya sama pendidikan sama sekali gitu. Jadi betul. kayak apa namanya nih, dalam 1 hari itu sama sekali anak-anak ini nggak menerima pembelajarannya, padahal memang setiap guru ngasih materi itu, tapi karena memang dari anaknya ini, kemudian pengawasan dari orang tua kurang, jadinya nggak balance gitu. Iya, memang betul sih. Makanya itu kalau saya bilang tadi, ya apalagi kalau kayak di daerah ya, mungkin mereka hanya menggunakan WhatsApp gitu ya, video tugas-tugas dan lain sebagainya itu via WhatsApp. Dan itu juga kita sebagai guru kan nggak mantau secara langsung ya, kita nggak tahu gitu kira-kira tuh anak belajar apa kagak kayak gitu kan. Kalau belajar alhamdulillah, kalau kagak ya mau gimana lagi ya, kita juga kagak bisa maksa gitu. Ya cuma nah itu dia sih ya, mungkin kita sebagai guru karena wajib bagi kita untuk kasih pembelajaran, materi, ya kita kasihlah itu ke anak-anak. Mungkin urusan misalnya anak-anak itu belajar atau tidak, ya mudah-mudahan sih kita mah berdoa aja ya supaya anak-anak tuh bisa lebih, ya anak-anak dan orang tua sih sebenarnya. Karena kalau dalam situasi kayak gini tuh kita memang butuh banget yang namanya inian orang tua juga ya, perhatian orang tua juga. Jadi supaya bisa saling kerjasama kayak gitu, bisa saling kerjasama antara orang tua
dan pihak sekolah bagaimana anak-anaknya itu di rumah itu ya tetap belajar kayak gitu. Jadi jangan sampai dikasih gadget ya, dikasih handphone tapi malah buat buka YouTube atau main TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai deh seperti itu. Karena sayang kuotanya kan. Iya, Banyak yang banyak yang apa namanya demo kuotanya habis gara-gara belajar online kayak gitu. Ya jangan sampai lah. Mungkin ya itu dia kali dikasih handphone tapi untuk buka yang lain kayak gitu. Ya tapi mungkin memang sekarang lagi butuh sih ya yang namanya kuota dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa diinin lah oleh Pemda setempat misalnya di daerah atau dengan apa kebijakan pemimpin-pemimpinnya di sana kayak gitu. Abang Da ini ngajar mata pelajaran apa, Bang? Ane untuk SMP-nya Ane IPS. Karena Ane sebenarnya ngajar di 2 tingkat, 2 jenjang sih. Ane ngajar di SMP sama di SMA, tapi masih satu sekolah. Kayak gitu. Kalau di SMP-nya Ane ngajarnya IPS, kalau di SMA-nya masih ruang lingkupnya masih ilmu sosial. Ane diminta untuk ngajar sejarah. Nggak tahu, mungkin karena muka Ane muka jadul kali ya. Susah move on kayaknya, jadi disuruh aja. Udah berapa lama, Bang? Ya. Ngajar udah berapa lama? Di sekolah ya? Iya, di sekolah. Kalau di sekolah itu Ane udah dari tahun 2000. Ane lulus 2014. Tapi ngajar di sekolahnya itu 2015. Kayak gitu. Jadi 2015 sekarang 2020 hampir 6 tahun. PNS. Ya, kurang lebih 6 tahun. Ane masih proses. Nah, ini minta doanya nih, nanti insya Allah Ane bulan September itu kan mau ada SKB ya. Iya, SKB. Ini lagi ikut CPNS, ya mudah-mudahan lah. Ya, tapi kalau bagi Ane sih sebenarnya sama aja ya. Kita mau ngajar di mana sama aja. Kayak gitu. Cuma untuk yang lebih mengikuti kebijakan pemerintah, ya kita mencobalah untuk itu. Oke, Bang. Tadi udah berbicara tentang pendidikan, tentang cerita pengalaman tentang web series, ya kan? Dan sebagainya. Sebelum masuk ke Q&A, ini kalau suruh milih nih, kalau boleh milih antara 2 profesi ini, guru dan pemain web series, kira-kira yang mau dipertahankan atau lebih milih yang mana? Tetap main atau guru? Gak bisa pilih. Wah, ini gak bisa pilih dua-duanya. Ini ada salah satu. Gak pilih dua-duanya ya. Ya, ini pertanyaannya ada di Q&A Ane waktu KHJC. Ane ditanya juga kayak gini. Pilih guru apa aktor? Wah, Ane langsung jawab dong. Ane tetap milih guru. Asik. Ane tetap milih guru sih. Ya. Alasannya yang pertama mungkin karena memang sekarang Ane sudah menikmati ya jadi seorang guru. Terus Ane juga ngerasa kayaknya jiwa Ane ya maksudnya jiwa Ane dan prinsip Ane lah lebih ke pendidikan sih kalau Ane ya, bukan ke dunia hiburan ya. Cuma Ane nggak tahu lah kalau misalnya nanti ke depannya kayak gimana, tapi untuk saat ini Ane lebih aware, lebih fokus ke hal pendidikan sih, maksudnya sebagai guru kayak gitu. Ya, kalau untuk milih ya. Ya tapi kalau bisa sih dua-duanya. Bisa sih dua-duanya sih. Berbarengan dia ya, Bang ya. Berbarengan kayak gitu. Karena kan kita kalau kita main di web series gitu kan ya hampir sama ya kayak guru ya. Cuma bedanya itu pakai film, drama. Kalau guru ya macam-macam. Kayak gitu kan di kelas pakai ceramah dan lain sebagainya. Ya kan kayak gitu. Jadi ya hampir samalah intinya. Bisa memberi pembelajaran. Tapi Ane punya prinsip sih, kalaupun misalnya nanti Ane milih ke dunia hiburan, misalnya ke entertain, Ane tetap harus ngajar. Bagaimanapun Ane tetap harus ngajar. Ya mungkin akan berbeda ya. Kalau misalnya sekarang Ane untuk main di website Ane mungkin di weekend, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya nanti suatu saat Ane lebih fokus ke dunia entertain, di weekend Ane harus ngajar. Kayak gitu. Jadi harus lah gitu maksudnya. Jangan sampai ada yang hilang. Walaupun dia nggak di sekolah, misalnya dia les atau ngajar. Betul. Walaupun nggak di sekolah, yang penting Ane tuh ilmu Ane tuh masih ada gitu loh. Jangan sampai hilang. Ane takutnya gitu doang sih. Kalau kita cuma pilih salah satu, ya kasihan gitu. Ntar ilmu yang lain hilang. Aduh, jangan deh.
Iya benar. Jadi biar bisa terus manfaat. Sebenarnya itu orang Sunda sih, aneh orang Sunda. Iya. Dua-duanya Sunda. Ayah juga sebenarnya Sunda, cuma lebih banyak tinggal di Jakarta. Dari kecil di Jakarta, cuma aslinya Sunda gitu. Yang satu deket sih, yang satu di Bogor, yang satu di Sukabumi. Iya. Gitu.